Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Puspitasari dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen tentang manajemen waktu. Jadi apa sih itu manajemen waktu? Baik, pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu upaya untuk mengendalikan atau mengatur waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu agar lebih produktif, efektif, dan efisien. Caranya tentu adalah dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada sebaik mungkin. Jadi manajemen waktu itu yaitu cara kita, usaha kita untuk bisa mengatur waktu kita, kegiatan kita sehari-hari supaya lebih produktif dan efektif. Caranya yaitu dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya, pengertian manajemen waktu menurut para ahli. Pertama, menurut Forsyth, manajemen waktu merupakan cara untuk mengendalikan waktu sehingga menciptakan efektivitas dan produktivitas. Menurut Atkinson, manajemen waktu merupakan keterampilan dalam bentuk upaya seorang individu melakukan suatu tindakan dengan terencana agar waktu yang dimanfaatkan bisa sebaik mungkin. Ketiga, menurut Frederick B. Taylor, manajemen waktu merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan kehidupan setelah mengesampingkan aktivitas yang kurang bermanfaat. Yang keempat, menurut Akram, manajemen waktu merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan waktu dengan efektif dan efisien agar mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Menurut Lehman, manajemen waktu merupakan pemanfaatan atau penggunaan waktu sebaik mungkin dengan cara membuat rencana yang telah tersusun dengan rapi. Jadi intinya manajemen waktu yaitu tadi cara kita, usaha kita bisa mengendalikan waktu itu supaya bisa mendapatkan kegiatan kita yang bermanfaat sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal. Selanjutnya, karakteristik waktu. Yang pertama, tidak bisa terulang. Waktu sama dengan kejadian yang tidak bisa diubah lagi. Artinya, ketika kita sudah melewatkannya, maka kita tidak bisa mengulanginya lagi. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang kalian punya sebaik mungkin. Yang kedua, mutlak. Waktu adalah suatu yang mutlak, yang terus berjalan secara konstan, selalu ada, dan tidak bisa diubah seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Waktu yang kita lalui tentunya tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Justru kita yang bisa dipercepat atau diperlambat oleh waktu. Yang keempat, dapat dihitung. Waktu dapat diukur dengan satuan yang disebut detik. Waktu adalah pengukuran yang penting untuk hampir setiap pekerjaan manusia termasuk sains, seni, bisnis, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan waktu itu karena yaitu tadi waktu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa dipercepat atau diperlambat karena waktu itu sifatnya mutlak. Selanjutnya, dampak manajemen waktu yang buruk. Yang pertama, kualitas tidur tidak baik. Pasti jika kita tidak bisa mengatur waktu dengan efisien dan efektif, hasilnya adalah membuat jadwal tidur yang menjadi berantakan. Yang kedua, kesehatan terganggu. Kesehatan bisa terganggu akibat manajemen waktu yang buruk. Ketika seseorang kurang tidur atau kurang istirahat, tentunya akan membuat kesehatan itu terganggu. Yang ketiga, terburu-buru. Terburu-buru menjadi dampak yang mungkin paling sering dirasakan, karena biasanya orang itu akan melakukan tugas tertentu yang ketika sudah mendekati dengan waktu dikumpulkan. Misalkan nih, kita mahasiswa, kita kalau misalkan dikasih tugas, kebanyakan mahasiswa itu ngerjainnya mendekati tugas itu dikumpulkan, mendekati deadline-nya. Kita nggak boleh kayak gitu ya, itu merupakan manajemen waktu yang buruk. Yang keempat, hasil pekerjaan kurang maksimal. Ketika mengerjakan dengan terburu-buru, akhirnya kita hanya memperhatikan waktu yang tersisa tanpa memperhatikan kualitas dari apa yang kita kerjakan. Oke, yang kelima, kehidupan menjadi tidak seimbang.
Dampak ini terjadi ketika kita tidak bisa memaksimalkan waktu. Alhasil, pekerjaan itu tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Akhirnya, kehidupan pribadi pun harus dikorbankan. Yang keenam, meningkatnya stres. Meningkatnya stres ini tidak bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Biasanya mereka tidak bisa mengatur mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Jadi kita harus bisa memanage waktu itu supaya kita tidak menimbulkan dampak yang buruk. Misalkan nih dari keenam. Selanjutnya, pengganggu manajemen waktu. Apa sih yang mengganggu kita jadi kita nggak bisa manage waktu? Yang pertama nih, terlalu banyak rencana. Terlalu banyak rencana terjadi karena seseorang malah terlalu fokus untuk merencanakan aktivitas ketimbang segera mengerjakannya. Alhasil, yang terjadi hanyalah berkutat terus dengan rencana tetapi tidak ada aksi. Yang kedua, perfeksionis karena pada dasarnya terlalu ingin sempurna tidak akan pernah ada habisnya. Dengan perfeksionis, akhirnya kita akan terus berkutat dengan pekerjaan yang sama dan tidak berpindah ke tugas yang lainnya. Yang ketiga, penundaan. Penundaan ini adalah hama yang benar-benar membuat manajemen waktu berantakan. Penundaan ini biasanya dilakukan karena sikap yang malas dan juga ketidakdisiplinan. Yang keempat, terlalu banyak jadwal. Kaitan terlalu banyak jadwal ini adalah dengan skala prioritas, di mana seorang yang memiliki manajemen waktu yang buruk akan memasukkan segala kegiatan baik yang penting ataupun tidak penting di waktu yang sama. Yang kelima, kesalahan perencanaan. Kesalahan perencanaan ini bisa terjadi karena kurangnya pencarian informasi atau bisa juga karena tidak realistis dengan target yang ingin dicapai. Selanjutnya, tips melakukan manajemen waktu. Yang pertama, sudah membuat perencanaan atau daftar kerja yang akan dilakukan. Yang kedua, menetapkan target pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, membuat skala prioritas, yaitu dengan memilah dan mengurutkan mana aktivitas yang sekiranya penting untuk dilakukan dan mana yang tidak. Yang keempat, membuat perencanaan yang realistis, artinya harus bisa diselesaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kelima, selalu disiplin mengawasi waktu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keenam, menghindari sifat malas. 7. Fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. 8. Mengendalikan stres agar bisa selalu berpikir positif dan selalu termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. 9. Berani tegas mengatakan tidak pada diri sendiri. Itu merupakan beberapa tips kita untuk melakukan manajemen waktu. Jadi, apa sih manfaat manajemen waktu itu pada diri kita? Yang pertama, manajemen waktu bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Kedua, membuat seseorang menjadi lebih teratur, terencana, dan lebih rapi dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, terhindar dari stres dan kecemasan. Empat, hasil kerja lebih maksimal sehingga memungkinkan mendapatkan prestasi setelahnya. Kelima, kualitas tidur lebih baik. 6. Seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. 7. Membuat seseorang bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Itu merupakan beberapa manfaat manajemen waktu yang bisa kita ambil manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.